Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial soal pengampunan. Haleluya, haleluya. Ya, saya tertarik masih membaca firman Tuhan ini, Matius 18 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, ketika datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berkata bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan. Dan seringkali saudara terkasih, sebagai murid Tuhan kita menganggap kita sudah paling mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Petrus pun seperti itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dengan percaya dirinya, dia berkata kalau dia harus mengampuni saudara yang bersalah kepada dia. Dia bilang sampai berapa kali Tuhan? 7 kali cukup dong. Dia bilang begitu saudara. Tapi jawaban yang mengejutkan dari Tuhan, dia bilang begini, enggak, bukan 7 kali tapi 7 kali 70 yang artinya 490 kali. Wow, saudara, itu berlipat-lipat kali ganda dari apa yang menjadi pemikiran dari Petrus yang adalah murid Tuhan. Jadi sebagai seorang murid kita selalu tidak boleh so tahu. Tapi yang ada kita harus terus dari waktu ke waktu memang kita harus terkoneksi dengan Sang Guru Agung kita yaitu Kristus. Kita harus terus belajar merenungkan firman Tuhan untuk kita terus mengerti isi hati daripada sang raja tersebut. Dan dalam kisah ini kalau Petrus bertanya soal pengampunan clear ya dengan jawaban daripada Yesus yang adalah sang guru agung. Makanya ada beberapa kesimpulan yang kita bisa simpulkan soal pengampunan. Yang pertama, kalau kita mengampuni, Tuhan bilang 7 kali 70, 490 itu sama saja berbicara kalau kita pun harus mengampuni orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita, yang melukai kita, menyakiti kita sekalipun, itu kita harus mengampuni tanpa batas. Haleluya. Ya, kita nggak bisa pasang bahwa dia sudah kita ampuni 2 kali, sudah 3 kali, sudah cukup ya. Tapi kita nggak boleh pasang seperti itu. Kita harus terus mau mengampuni orang-orang yang bersalah atau berdosa itu kepada kita. Haleluya. Nah, hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus mengampuni juga? Karena Kristus sudah mengajarkan kita, dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, saudara harus sadar, hutang dosa saudara kepada Tuhan juga mungkin jauh lebih besar daripada orang yang saat ini bersalah kepada saudara. Nah, tapi waktu saudara datang kepada Tuhan, bukankah Tuhan mau menghapus hutang dosa saudara itu, mengampuni saudara dengan segenap hatinya. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah apa yang kita sudah terima dari Tuhan, kita lakukan juga kepada sesama kita tersebut. Kita harus mau ya mengampuni karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita dan menghapus hutang dosa kita. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu harus sadari kenapa kita harus mengampuni, yaitu bahwa hidup kita ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan hidup manusia itu seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Bukankah kita kalau merenungkan sampai ada hari ini berapapun usia saudara, mungkin saudara berkata dalam hati saudara, nggak nyangka saya sudah umur seperti ini ya. Kayaknya baru kemarin saya melewati masa-masa yang A, yang B, yang C. Saudara, itu artinya waktu itu begitu cepat. Dan usia kita itu saudara terkasih dalam Tuhan sebentar saja saudara Tuhan percayakan untuk kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu apakah kita harus berbuat juga kejahatan bagi orang yang berbuat jahat kepada kita?
Saudara, umur kita tidak tahu lagi, oleh sebab itu jangan kita punya pikiran seperti itu. Makanya lepaskan pengampunan, pergunakan kesempatan yang masih ada dalam hidup saudara untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Ya, hati Dia terus mengasihi kita semuanya. Hati kita terus mengasihi bahkan yang menjadi musuh-musuhnya. Dan kita juga harus seperti itu. Ya, pergunakan kesempatan, pergunakan waktu selama kita masih diberikan kesempatan itu. Jangan sampai waktu Tuhan panggil, saudara, kita kedapatan kita nggak melakukan kehendaknya. Dan satu hal lagi, kalau kita mempergunakan kesempatan itu untuk mengampuni, kita tahu ya artinya kita membersihkan lagi hati kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara nggak punya gaya hidup mengampuni yang saudara simpan, kekecewaan, kekesalan, iri hati, kepahitan dan lain sebagainya, maka saya percaya hati saudara akan gelap adanya, ya. Tapi waktu saudara mau melepaskan pengampunan, hati saudara akan bersinar. Dan sinar itu, saudara terkasih dalam Tuhan, yang akan memancarkan kehidupan yang indah. Karena artinya saudara sedang memancarkan terang kasih Tuhan yang berdiam dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, mari bangun gaya hidup mengampuni, mengampuni, mengampuni. Jangan ragu untuk mengampuni. Kalau saudara berkata, sulit Pak saya mengampuni yang satu orang ini. Saya berkata, dengan kemampuan saudara memang sulit, tapi angkat tangan saudara. Masuk datang kepada Tuhan dan katakan ketidakmampuan saudara akui di hadapan Tuhan. Dan setelah itu mintalah kekuatan, kemampuan yang datang dari Tuhan untuk memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan. Haleluya. Tuhan memberkati, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Tuhan, Engkau terus meneguhkan kami untuk kami punya gaya hidup seperti Kristus. Kau tolong kami, mampukan kami. Apapun itu Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu saja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hati kami bersih, hati kami pulih. Hati kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.